aura seseorang itu tertutup ya Mbak ya, itu karena energi negatif yang ditimbulkan dari orang itu sendiri. Nah, iya benar. apakah dari aura yang tertutup itu efeknya juga untuk kesehatan juga ada? Ada ya. Pasti Om. Nah, caranya Mbak untuk membuka aura seorang yang tertutup itu bagaimana? Apakah harus tirakat, harus ritual atau apa? Biasanya kalau yang terlalu gelap gitu kan ya, Mbak, ini kan sebagai instruktur terapi aura ya Mbak ya, itu bagaimana Mbak prosesnya, caranya ketika Mbak Tri itu menerapi aura seseorang? Bisa sedikit diceritakan Mbak Tri? iya. Pertama saya detect dulu Mas Indra, ada energi negatif apa yang ada di pasien tersebut, atau ada sakit, itu medis atau non medis, jadi harus ditelaah dulu gitu Mas Indra. Sebelum berobat ke sini juga saya tanya dulu, sudah di medis belum, kayak gitu sih. Maksud dari terapi aura sendiri itu seperti apa sih Mbak? Manusia itu kan kadang-kadang cakranya nggak seimbang. Iya. Dari cakra dasar sampai cakra mahkota, ada yang energinya terlalu berlebih, ada yang kurang, malah ada yang bocor juga ada. Nah itu pengaruh ke kesehatan seperti itu. Dari cakra itu kan ada yang bocor, ada yang kelebihan, ada yang kekurangan. Nah itu dari faktor apa penyebabnya Mbak Tri? Ketika ada salah satu cakra yang bocor, yang kelebihan, itu bagaimana? Itu dari faktor apa penyebabnya? Biasanya dari habit itu Mas Indra, dari kebiasaan, dari pola makan, kayak gitu yang nggak teratur sih. Pikiran-pikiran yang negatif itu juga pengaruh Mas Indra. Kayak gitu. Jadi pikiran negatif itu merupakan salah satu ya Mbak ya, sebagai apa itu penyebab dari cakra untuk bocor dan lain sebagainya. Nah kita kembali yang orang kadang-kadang nggak sadar. Iya. Nah Gitu. apa Mbak efek dari kebocoran dari cakra, kelebihan dari cakra itu seperti apa? Efek untuk manusia sendiri itu bagaimana? Bisa beragam Mas. Ada yang bisa sakit lambung menahun kayak gitu kan, terus sakit ginjal, sakit kayak migrain bertahun-tahun kayak gitu. Yang mereka kadang-kadang mikirnya, aduh aku di pangkat siapa ya kayak gitu, padahal mah enggak, itu memang karena habit mereka yang tidak bagus. Iya. Nah terus itu Mbak, ketika orang mau diterapi sama Mbak Tri terkait dengan aura, tadi kan Mbak Tri juga mengatakan bahwa sebelum diterapi itu kan ditanya dulu ya kan. Nah ketika Mbak Tri mendeteksi si orang ini punya penyakit medis dan non medis, itu bagaimana dan pakai media apa Mbak? Pakai media garam, air, sama dupa cleansing. Saya deteknya pakai energi sih, itu dari medis atau non medisnya. Iya. Pakai garam, air sama dupa. Ya. Kalau yang agak berat saya pakai bekam. Iya, di titik-titik tertentu sama totok. Iya. Maksudnya kategori berat itu dilihat dari segi apanya Mbak? Biasanya menahun, ada yang sampai 5 tahun, 6 tahun itu nggak sembuh-sembuh. Yang stroke kayak gitu juga banyak itu Mas Indra. Iya. Nah ketika seseorang ya terdeteksi kena penyakit non medis, itu apa yang dirasakan? Mbak Tri
ketika terapi beliau? Biasanya hawanya panas. Hawanya panas. Baru dipegang itu hawanya udah panas. Kayak gitu sih. Nah, kadang orang itu nggak tahu mbak ya. Misalkan kita di suatu tempat kan, nah kita nggak tahu tempat ini angker itu dan sebagainya. Nah kita kan nggak tahu kan, karena kita tidak punya yang dinamai indera keenam. Nah bagaimana mbak jika kita di suatu tempat ingin mengetahui jika tempat ini itu angker dan sebagainya, itu bagaimana treatmentnya dari Mbak Tri sendiri? Sebenarnya semua orang itu punya indera keenam, Om. Semuanya punya? Punya. Karena tidak menyadarinya kan. Misalnya di tempat yang angker, iya, pasti udah bulu kuduk udah berdiri kan. Nah itu udah apa namanya? Udah ada radar kan. Ada sinyal ya mbak ya? Ada sinyal, ada radar. Makanya kalau habis dari mana-mana cuci tangan sih, cuci tangan, cuci kaki, cuci muka. Cuci tangan, cuci kaki, cuci muka sebelum masuk rumah. Oh iya iya. Jadi jangan masuk rumah dulu langsung ke kamar mandi. Lebih baik dari luar ada keran itu kan. Cuci tangan, cuci kaki, cuci muka. Ditambah itu Mas Indra, kunyit ditaruh di belakang telinga. Kunyit ditaruh di mana mbak? Di belakang telinga. Kalau misalnya pergi jauh apa mau ke tempat yang sekiranya aduh kok di situ kayaknya tempatnya nggak enak banget deh hawanya gitu, di belakang telinga kasih kunyit aja. Ditaruh sini? Iya, diolesin aja. Oh diolesin gitu aja ya. Itu setiap mau keluar rumah atau gimana mbak? Ya sekiranya kalau mau pergi jauh misalnya kan Mas Hendra, aku kayaknya ke situ itu biasanya minit nih gitu. Iya iya. Udah pakein aja situ. Ada doanya enggak mbak? Enggak. Enggak ada ya. Ya doa seininya aja, sebisanya kita, yakinnya kita apa itu aja sih. Aura seorang itu tertutup ya mbak ya, itu karena energi negatif yang ditimbulkan dari orang itu sendiri. Nah iya benar. apakah dari aura yang tertutup itu efeknya juga untuk kesehatan juga ada? Ada ya, pasti Om. Nah caranya mbak untuk membuka aura seorang yang tertutup itu bagaimana? Apakah harus tirakat, harus ritual atau apa? Biasanya kalau yang terlalu gelap gitu kan ya, warna itu kan bisa macam-macam. Kalau merah itu sebenarnya bagus sih merah, cuma itu untuk semangat kan. Cuman kalau merahnya itu gelap gak bagus juga gitu. Kuning tapi kuningnya yang gelap juga nggak bagus juga, kayak gitu sih cara membukanya. Iya. Mandi garam, minum itu Mas Indra, jeruk lemon. Minum mandi garam, minum jeruk lemon. Minum jeruk lemon dikasih air putih. Itu untuk detox. Oh iya, iya. Kayak gitu. Tanpa ada ritual atau semacam mantra gitu nggak ada ya mbak ya? Nah Tapi kalau dari saya garamnya emang khusus. Oh gitu ya. Udah saya meditasikan sih. Membutuhkan waktu berapa lama mbak jika kita mau untuk membuka aura ya, itu membutuhkan waktu berapa lama? Untuk klien? Iya untuk klien. 1 hari aja. 1 hari langsung ya? ketemu. Iya. Langsung ketemu. Kalau Bagus, kita langsung ketemu. praktekkan sendiri di rumah itu kan tadi kan sudah ada itunya kan, resepnya kan dari Mbak Tri, ada air garam, ya, jeruk lemon. Nah itu kalau kita praktekkan sendiri di rumah itu kira-kira membutuhkan waktu sampai berapa lama agar aurat kita itu terbuka? Nggak lama sih Om, asal kita rutin ya, asal kita rutin. Di badan juga enak kok, seger. Nggak ada efeknya mbak ya? Enggak, ada efeknya. Apa? Bagus, seger di badan. Oh gitu sehat ya? juga. Iya, iya. Ketika Mbak Tri ketemu seseorang ya, aura orang ini terbuka, tertutup. Nah itu dari
segi si fisik itu kelihatan enggak? Kelihatan. Apa, Dari Mbak? mukanya juga Apa Mbak yang dilihat dari Mbak Tri ketika orang ini seseorang itu tertutup? Misalkan Mas Indra kayak gini ketawa apa seneng gitu kan. Cuma saya tahu oh lagi sedih banyak pikiran, oh lagi ini itu gitu sih, nggak bisa dibohongin. Ya kalau Mas ini gimana orangnya, sedih apa seneng? Gimana Mbak Tri? Ya kadang-kadang suka ngempet ya. Enggak ini ya apa? Iya. Enggak. Kadang-kadang mau ngomong itu suka agak ditahan gitu. Enggak apa-apa gitu aja. Maksudnya kalau ada apa-apa cerita gitu aja. Nanti larinya ke lambung loh. Iya iya. Mungkin nggak orang ini yang auranya selalu tertutup ya Mbak ya, dan berlarut-larut. Nah, menimbulkan untuk gejala stres bahkan sampai ke gila gitu, benar? Mungkin juga. Iya. Bisa. Pernah Mbak bisa. kejadian seperti itu? Biasanya kayak gitu yang bipolar sih. Bipolar. Iya iya iya. Itu seperti apa Mbak? Kasusnya seperti apa? Kurang bisa mengontrol emosi. Kalau marah apa aja dihantam. Kayak gitu Mas Indra. Di terapi bisa. Kalau bisa. Gitu. Problem di rumah tangga orang itu kan banyak Mbak Tri ya. Ada yang suami takut istri dan lain sebagainya. Nah, model-model kasus seperti itu Mbak Tri memandangnya dari faktor apa Mbak ya? Dari karakter. Dari karakter. Iya. Selain itu bukan dari hari kelahiran atau apa gitu? Dari apa? Hari kelahiran. Kalau orang Jawa kan biasanya kan hari kelahiran itu kan ada pengaruh kan, misalkan dari karakter itu pengaruh enggak? Iya, biasanya weton sama karakter itu emang ada pengaruhnya Om. Ada pengaruhnya. Makanya kalau di Jawa kan ada kalau mau nikah itu dihitung dulu dia wetonnya apa kayak gitu. Nanti ada yang bisa timbul pati, timbul tonggak, timbul loro kayak gitu kan. Hari kelahiran weton ya kan, nanti ke depan bisa bagaimana rumah tangganya, rezekinya, itu bisa dilihat nggak dari tarot itu? Bisa. Bisa nggak? Bisa dipraktekkan nggak? Siapa? Ini Mas Indra udah. ya ini Mbak Mas siapa? Nanda. Mas Nanda. Mau tentang apa? Ya ini nanti misalkan dia nikah ya kan, terus nanti ke depan bagusnya itu kerja apa gitu loh Mbak. Oh kalau kayak gitu hitungnya weton dong Mas Indra. Hitungnya weton. Weton ya nanti kan weton, pakai weton apa gitu. Betul apa dah? Ih, kalau masalah weton nggak ini. Kenapa Mbak? Kenapa? Enggak, maksudnya Kenapa? enggak paham, enggak begitu paham. Jadi bukan link saya. Oh iya ya, apa? Terus untuk masa depan bisa itu dari nama apa dari weton Mbak? Nama sama kalau biasanya secara langsung bisa aku tarik ini dengannya. Gitu. Kalau jodoh bisa ya Mbak? Jodoh bisa. Tentang apa jodohnya? Ya, ini Nanti jodohnya nih. ditanya namanya siapa gitu. Saya kan bukan Tuhan Mas. Kayak gitu kan. Saya juga manusia. Bukan, maksudnya bukan namanya. Karakter nanti jodohnya Masnya ini seperti iya. apa gitu loh Mbak? Bisa. Bisa ya. Bisa. Mas, sebentar. Mas siapa? Nanda. Mas Nanda. Maaf. Saya pegang sebentar ya. Maaf. Oh, oke. Dadanya sering sakit kok? Enggak.
Nanda. Nama lengkap Mas? Fendi Nanda itu. Yang ditanya. Ini judulnya nanti karakternya seperti apa gitu. Coba Mas ambil Mas. Menurut ini ya, intuisi kamu. Satu lagi. Pasangannya itu suka, Mas Nada nggak boleh pelin-pelan. Dia nggak suka pelin-pelan. Dia komitmennya keras. Kayak gitu. Mau enggak kayak gitu. Jadi jangan ngambang. Gitu. Jangan gantungin perasaan Mas Nanda. Kayak gitu sih. Terus dia energik juga. Nggak bisa diem. Maksudnya nggak pendiam. Kayak gitu. Energik. Boleh ambil lagi. Mungkin dia ngimbangin, Mas Nanda kadang-kadang pendiam, dia yang agak gitu biar balance gitu kan. Dia mendambakan lelaki yang bisa ngayomi, yang bisa sebagai ayah, kakak, sahabat, kayak gitu. Jadi mulai dari sekarang kan bisa siap-siap Mas Nanda, kayak gitu. Untuk persiapan aja sih, ya, biar nggak kaget. Iya. Gitu. Awalnya gimana Mbak? Ya itu tadi, jangan suka memendam perasaan.